Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah, NIM 16, semester 4, mahasiswa hukum Universitas Trunojoyo Madura. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah hukum perikatan yang dibimbing atau dibina oleh Bapak Luki SHMH. Baik, apa sih PMH itu? Jadi PMH menurut yang saya baca dalam pokok-pokok perdata karyanya Profesor Subekti ialah PMH ini termasuk ke dalam golongan yang lahir karena undang-undang. Ada dua yang lahir dari undang-undang, teman-teman. Yang pertama ialah perbuatan itu memang lahir dari undang-undang. Yang kedua, perbuatan itu karena melawan hukum atau perbuatan itu melanggar hukum. Nah, yang menjadi fokus kita ialah yang kedua, yakni perbuatan melawan hukum atau yang familiar kita dengar dengan sebutan non-rehmatik tidak. Untuk pengertian PMH bisa kita lihat di BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1365 yang berbunyi PMH ialah perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain sehingga mewajibkan karena kesalahannya itu menggantikan kerugian tersebut. Jadi makna dari pasal tersebut itu sebelumnya tidak begitu luas. Jadi karena adanya peristiwa pada tahun 1919 sejak muncul konflik antara Lindenbaum versus Cohen. Yang keduanya ini memiliki usaha di bidang percetakan. Jadi kalau di zaman sekarang kayak fotokopi, percetakan banner gitu. Kemudian karena saking banyaknya pelanggan di Lindenbaum, itu usaha Cohen itu memiliki etikat buruk untuk mengintervensi karyawan yang bekerja di Lindenbaum agar mencatat siapa saja pelanggan yang datang ke sana. Setelah dicatat, kemudian ia berikan terhadap Cohen. Nah, namun perbuatan itu atau tindakan itu diketahui oleh pihak Lindenbaum, sehingga Lindenbaum melakukan gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan dan dimenangkan oleh Lindenbaum. Nah, ternyata tidak terima pihak Cohen. Ia melakukan banding ke tingkat kedua dan putusan berbeda. Putusan yang kedua ini dimenangkan oleh pihak Cohen karena atas dasar hakim mengatakan bahwa Cohen itu tidak dapat dikategorikan terhadap perbuatan melanggar hukum sebab perbuatannya itu belum diatur oleh undang-undang. Jadi dulu perbuatan melawan hukum itu diartikan bahwa apabila perbuatan itu tidak diatur oleh undang-undang, oleh hukum positif yang berlaku di situ, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan terhadap perbuatan melawan hukum. Jadi adanya konflik ini memperluas makna dari perbuatan melawan hukum. Nah, lanjut dari cerita tadi bahwa ketika putusan banding dimenangkan oleh Cohen, akhirnya Lindenbaum melakukan kasasi terhadap Mahkamah Agung dan di Belanda, dan ternyata putusannya itu mengatakan bahwa Lindenbaum lah yang menang karena perbuatan yang dilakukan Cohen ini merugikan pihak Lindenbaum secara materi dan imateri. Nah, dari kejadian ini itu banyak banyak merubah undang-undang terutama di Indonesia karena banyak mengadopsi dari Belanda, memperluas seperti dari pasal 1365 bahwa pasal 1365 ini bukan hanya apabila perbuatan itu tidak diatur maka tidak dihukum, tidak. Selama perbuatan itu dapat merugikan orang lain
bawah, maka dapat dikenakan sanksi PMH. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur dalam PMH tekniknya ada 5. Yang pertama ialah adanya perbuatan, yang kedua perbuatan tersebut melawan hukum, yang ketiga adanya kesalahan dari pelaku, yang keempat ialah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, yang kelima adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mempermudah, saya beri contoh. Misal nih, ada sebuah mobil di depan rumah milik si A yang lupa memindahkannya ke dalam garasinya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menabrak mobil tersebut, atau kita sebut dengan pihak B, si B. Nah, kejadian ini telah jelas menurut saya, termasuk perbuatan melawan hukum. Unsur-unsurnya saya rasa terpenuhi semua, mulai dari adanya perbuatannya tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban. Nah, ini biasanya dihitung dengan jumlah uang. Misal yang ditabrak tadi misal yang ditabrak tadi itu kena lampu beserta kacanya. Nah, kacanya ini ternyata diminta 50 juta, terus lampunya 20 juta. Jadi total untuk ganti rugi dari pihak B ke A itu sebesar 70 juta. Biasanya begitu. Kemudian unsur kelima, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Namun muncul pertanyaan lagi teman-teman, bagaimana jika perbuatan tadi yang nabrak mobil atau merusak mobil itu dilakukan oleh anak-anak? Untuk apabila dilakukan oleh anak-anak, maka yang bertanggung jawab ialah orang tua atau walinya, karena ia belum cakap untuk dimintakan bertanggung jawab, itu belum cakap menurut hukum. Apakah kita itu langsung dengan jalur gugatan? Tidak. Di dalam lalu lintas hukum perdata itu terdapat asas konsensual. Kata Mufti MD, asas konsensual ialah asas yang menyelesaikan masalah dengan jalur alternatif atau dengan musyawarah antara kedua pihak, sehingga terjadi kesepakatan apakah ini selesai dalam jalur alternatif atau tidak. Nah, apabila tidak, tetap terjadi persengketaan, konflik, maka belum dilakukan gugatan, masih kita lakukan somasi terlebih dahulu, peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baru setelah itu kita gugat ke pengadilan negeri tentunya. Nah, apakah kelima unsur tadi itu harus terpenuhi semua? Jawabannya iya, karena kelima sifat dari unsur-unsur PMH ini sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya kumulatif, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat diklasifikasikan terhadap perbuatan melawan hukum. Saya rasa cukup pertolongan kita atau penjelasan kita terhadap perbuatan melawan hukum. Jika ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.